Dalam beberapa bulan terakhir, saya mendapati sebuah candaan kehidupan dari anak-anak muda sekarang yang kira-kira seperti ini. Dari sekian banyak sel sperma yang terinjeksikan ke dalam rahim, dan dari sekian banyak itu, bisa saja terlahir anak yang jenius, kaya, atau paling tidak sukses dalam kehidupan. Namun, yang terpilih dari jutaan sel sperma yang ada, itu adalah diri kita yang gagal, pengangguran, dan ngebadut di dunia ini. Hal tersebut membuat anak-anak muda sekarang mulai heran dan penasaran tentang kehidupan. Kenapa dari sekian banyak kemungkinan manusia lain yang dapat hidup dan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik daripada kita, malah diri kita sendiri yang terpilih untuk hidup dan menjalaninya dengan penuh kegagalan dan penyesalan. Kondisi anak-anak muda tersebut membuat saya teringat akan masalah yang serupa yang dihadapi oleh salah satu karakter anime yang bernama Hinako Yotose, di mana dari sekian banyak kemungkinan hidup yang ada, dia terpilih untuk menjalani kehidupan dengan cobaan yang paling menyakitkan, yaitu kematian seluruh anggota keluarganya dalam sebuah kecelakaan dan hanya menyisakan dirinya sendiri yang selamat. Kondisi tersebut membuat Hinako depresi berat, sampai-sampai satu hal yang dapat ia harapkan dalam hidupnya adalah kondisi di mana dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri tanpa harus membebani orang lain sepeninggal dirinya. Namun, ia tetap gagal untuk melakukan itu, disebabkan teman-temannya mencoba untuk mengulur waktu agar Hinako tidak mengakhiri hidupnya. Dalam pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas tentang kenapa dari sekian banyak kemungkinan yang ada, kita adalah seseorang yang terpilih untuk menjalani kehidupan ini, bukan orang lain. Terdapat sebuah teori dari filsafat agama yang dicetuskan oleh John Hick tentang konsep epistemic distance atau jarak epistemik. Apa itu jarak epistemik? Itu mengacu pada jarak pengetahuan dan kesadaran yang dibutuhkan manusia untuk dapat memahami keadaan Tuhan secara nyata. Namun, jarak tersebut dibuat sedemikian mungkin oleh Tuhan agar menjaga kebebasan manusia untuk beriman tanpa merasakan keterpaksaan atasnya. Jarak epistemik ini menjadi penting disebabkan ini dapat menjembatani permasalahan kontemporer sekarang tentang Tuhan yang diam terhadap doa-doa dan harapan kita di kehidupan ini dengan masalah kehidupan yang harus kita hadapi. Yang dengan pandangan ini, kita bisa mendapati benang merah eksistensi untuk tetap beriman terhadap Tuhan, bahkan dalam keadaan Tuhan yang tampak seperti tidak peduli dan tidak menampakkan dirinya kepada kita. Teori ini mungkin sekilas terdengar tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pokok pembahasan kita di awal. Namun, tepat disinilah titik temunya itu berada. Pertama-tama, saya angkat terlebih dahulu sebuah kata-kata menarik yang diucapkan oleh Claude Lévi-Strauss yang kira-kira seperti ini. Ilmuwan bukanlah orang yang memberikan jawaban yang benar, melainkan orang yang mengajukan pertanyaan yang tepat. Apa yang menjadi inti permasalahan dari diri kita yang merasa tidak layak untuk menjalani kehidupan ini adalah disebabkan diri kita selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang lebih baik daripada kita. Hal tersebut tercatat dalam teori psikoanalisis Jacques Lacan yang menjelaskan kalau dalam setiap perkembangan bayi menuju kedewasaannya, bayi akan mendapati kondisi yang disebut sebagai alienasi, yaitu sebuah tahap perkembangan bayi di mana bayi mulai merasakan keterpisahan antara dirinya sebagai individu dengan objek dan realitas di luar dari dirinya. Dan pada tahap ini, bayi yang mulai merasakan sifat individualitasnya tersendiri akan merasakan keterasingan dan kehilangan atas pijakan hidup yang mapan dan kokoh yang selama ini memberikan perasaan kepenuhan di dalam batin si bayi tersebut. Hasilnya adalah bayi akan selalu merasakan kekurangan dalam makna hidup dan akan menumbuhkan sebuah hasrat untuk mengejar kepuasan batin tiada henti melalui identifikasi diri secara radikal dengan realitas di luar dari dirinya. Jika harus ditinjau menggunakan teori dari John Hick sebelumnya, digabung dengan ungkapan Strauss, maka itu akan berarti kalau pertanyaan yang diajukan oleh anak muda sekarang tentang dirinya yang gagal dan Tuhan yang salah akibat memilih kita untuk menjalani kehidupan ini, itu merupakan sebuah pertanyaan yang salah. Disebabkan Tuhan pada dasarnya tidak menciptakan kehidupan ini sebagai tempat untuk saling membanding-bandingkan kehidupan, apalagi untuk menggapai sebuah pencapaian duniawi, sambil dengan menutup mata akan tujuan penciptaan hidup kita sebagai hamba Tuhan yang beriman. Kehidupan ini, menurut John Hick, merupakan sebuah ajang pembuktian Tuhan melalui perjuangan dan ketakwaan kita kepadanya. Dengan kita beriman dan berjuang sepayah-payahnya,
nanti di ujung kehidupan kita akan menemukan kalau pada akhirnya Tuhan yang akan menang. Melalui sebuah parabel yang John Hick jelaskan tentang dua orang pengembara yang sama-sama bepergian pada jalur yang sama. Satu orang mengatakan kalau jalan ini akan menuju ke arah kota surgawi, dan satu orang lainnya mengatakan kalau jalan ini tidak akan mengarah kemana-mana. Selama perjalanan, mereka menghadapi halangan dan keindahan yang sama. Selama perjalanan, tidak ada bukti konklusif yang menjelaskan ke arah mana jalur ini akan membawa mereka. Namun, di persimpangan akhir, pada akhirnya, mereka akan mendapati siapa di antara mereka berdua yang akan benar dan siapa yang akan salah. Dengan mengetahui tugas kita dalam kehidupan inilah, seharusnya kita dapat menyadari kesalahan dari pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak muda sebelumnya. Bukan tentang kenapa harus kita yang terpilih untuk hidup, namun seharusnya adalah kenapa kita memilih untuk membanding-bandingkan kehidupan kita sendiri dengan orang lain. Perubahan pertanyaan ini pastinya akan merubah pola pikir kita kalau sebenarnya kehidupan kita bukanlah hasil dari kesalahan Tuhan yang ditanggungkan kepada kita, namun lebih kepada kenapa kita tidak mengisi kehidupan kita ini dengan berbelas kasih dan beriman kepada Tuhan. Jika dalam tahap ini kita adalah seorang ateis atau agnostik, maka mungkin kita dapat memulai pertanyaan ini dari pembuktian premis kita akan keraguan diri kita atas eksistensi Tuhan. Dalam kasus Hinako pada anime tersebut, dia memang masih putus asa terhadap kehidupan dan memang masih meragukan alasan kenapa dia terpilih untuk hidup. Namun, dalam episode 8 menit ke-9, kita mendapati kalau Hinako perlahan-lahan mulai menghargai kehidupannya. Di saat dirinya terancam, bukannya dia berdiam diri dan pasrah akan keadaan. Dia mencoba melawan dengan kabur sejauh-jauhnya demi melindungi dirinya. Ini bukanlah sebuah sifat dari orang-orang yang sangat menginginkan untuk mati. Namun, disitulah letak hubungan pembahasan kali ini dengan contoh kasus pada anime itu, di mana alasan Hinako memilih untuk kabur dari seseorang yang mengancam kehidupannya itu disebabkan atas kepastian kalau kehidupannya akan berakhir suatu saat nanti. Dan itu menjadi sebuah makna di dalam kehidupannya yang membuatnya semangat untuk hidup. Kepastian akan kematian menggantikan peran Tuhan yang diam dalam memberikan makna kepada kehidupan Hinako. Dan dengan hal tersebut, takutnya Hinako akan keambiguan kehidupan mendapati pencerahannya melalui kepastian akan kematian. Ini mungkin mirip dengan penjelasan Albert Camus tentang absurditas kehidupan. Mengutip penjelasan Jean-Paul Sartre terhadap tokoh utama dalam cerita The Stranger karya Albert Camus, manusia absurd tidak akan bunuh diri. Ia ingin hidup tanpa melepaskan kepastiannya, tanpa masa depan, tanpa harapan, tanpa ilusi, dan tanpa pasrah. Ia menatap kematian dengan perhatian yang penuh gairah, dan daya tarik ini membebaskannya. Ia mengalami ketidakbertanggungjawaban ilahi dari manusia yang terkutuk. Kesimpulannya mungkin sederhana, apa yang membuat kita mempertanyakan ketidaklayakan kita untuk hidup, itu didasari atas kesadaran diri kita, kalau kita tidak mendapatkan hasil yang serupa dengan apa yang diusahakan oleh orang lain dalam hidupnya. Kesenjangan hasil dari kehidupan inilah yang membuat kita mempertanyakan apakah kita memang layak untuk menjalani kehidupan ini atau apakah tidak salah bagi Tuhan untuk memilih kita untuk hidup. Padahal sebenarnya Tuhan tidak menciptakan kita untuk melakukan serangkaian perbandingan hidup seperti itu, atau bahkan Tuhan tidak meminta kita untuk menggapai apapun dalam kehidupan. Yang Tuhan inginkan dalam penciptaan diri kita sebagai manusia adalah untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dan cobaan hidup yang membuat diri kita tidak dapat menggapai hasil kehidupan yang sama seperti yang digapai oleh orang lain. Itu sebenarnya adalah sebuah cobaan dari Tuhan, agar kita dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan, melalui serangkaian pembersihan diri agar kita, bahkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekalipun, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Hanya melalui cobaan kehidupan yang beratlah, keimanan manusia mendapati maknanya di sisi Tuhan.